Cina versus IMF, percayakah Anda, Indonesia itu kalau terlalu condong ke kiri, kita akan habis, dimakan, Cina. Di sisi lain, jika kita condong ke kanan, kita akan hilang di lahap IMF. Jadi, kita harus berutang ke Cina atau ke IMF? Keduanya punya plus dan minus, tetapi jujur saja deh, banyak minusnya kalau kita berutang. Jadi, kalau saya mengatakan saya dapat memberikan alternatif ketiga yang tidak condong ke kiri dan kanan, apakah saya bisa mendapat waktu 15 menit menghadap Bapak Presiden Jokowi? Bapak Presiden Jokowi, sebelumnya saya mohon maaf. Banyak menteri Anda yang saya semprot dengan kata-kata dan kalimat yang keras, mohon dimaafkan. Sebagai sesama orang Jawa, pasti Bapak mengerti betapa kesantunan harus dijunjung. Namun, terkadang saya lepas kendali, sekali lagi saya mohon maaf, untuk menebusnya bolehkah saya minta waktu Bapak untuk berbicara empat mata? Saya memiliki sebuah solusi yang bisa membalik masalah menjadi peluang. Salah satu masalah negara kita saat ini adalah masalah anggaran, dengan penyelesaian dari saya ini. Masalah ekonomi juga kedaulatan negara bisa selesai sekaligus. Saya mulai hafal dengan langkah Bapak. Saya mulai paham dengan cara berpikir Bapak. Bapak membuka diri dan berkolaborasi menawarkan Indonesia sebagai solusi perbedaan. Ini ada dalam kasus di Laut Cina Selatan, Korea, dan manuver Amerika di Indonesia, juga di regional ASEAN. Bapak berniat memainkan poros tengah dan berperan sebagai kakak tertua. Saya paham, strategi yang saya ajukan juga bertujuan mendukung cita-cita Bapak ini. Sungguh, Pak, Bapak ingin segera bisa keluar dari masalah anggaran negara yang kurang dan ekonomi stagnan, bukan? Teks amnesti mulai direspons negatif dan dipakai untuk kampanye hitam. Ingat, banyak yang bermain di negara ini, Pak. Mereka berkomplot untuk kepentingan kekuasaan kelompok dan dirinya. Siapa yang masih merah putih, Pak? Siapa yang punya kemampuan namun belum tersalurkan? Ada banyak, Pak. Banyak. Bapak perlu orang yang tidak terkontaminasi ambisi berkuasa di lingkaran Bapak, kan? Bapak ingin tim solid, kompak, dan bekerja untuk rakyat, kan? Kita mulai dari anggaran bagaimana, Pak? Di sini saya pernah menantang para menteri yang dibayar pakai uang rakyat untuk membantu Bapak berpikir, bagaimana jika teks amnesti gagal, pajak tidak sesuai target, BUMN tidak menghasilkan seperti harapan, swasta tidak bergerak, akhirnya pajak menjadi terhenti? Semua ini seperti lingkaran setan, di mana harus dimulai, dan di mana yang harus dipangkas? Sepertinya semua bingung, mati gaya, dan mati angin, mau dengar usulan saya. Saya siapkan World Champion Product untuk ini, jalan saya ini memerlukan strong leadership. Saya perlu pemimpin yang tegas dan berani, saya tahu Bapak punya itu, makanya, saya sangat berharap di zaman Bapaklah hal ini bisa dilakukan, negara kita akan kembali sovereignty-nya, Indonesia bisa jadi negara mandiri, kita lihat sejarah. Penaklukan wilayah adalah solusi perekonomian yang dipakai sejak zaman Romawi hingga kolonialisasi bangsa Eropa ke Asia, Afrika, dan Amerika Selatan di abad 18, bentuknya adalah pendekatan militer, pendekatannya berubah dan bergeser ke ekspedisi. Perdagangan seperti VOC, Taipan di Hong Kong yang membangun Noble House, Serikat Dagang Islam dari Timur Afrika, Saudi, India, dan Indonesia, ini merupakan economic approach. Kemudian, muncul penguasaan penjajahan teknologi. Informasi, data, dan digitalisasi, ini adalah jalur ekonomi yang baru terjadi 40 tahun terakhir ini, yang pasti jadi pertanyaan Bapak Presiden sekarang, mana yang akan saya usulkan? Begitu kan, Pak? Sabar, Pak, saya bilangkan mari kita bertemu empat mata, mungkin Bapak penasaran bagaimana caranya dalam 3 tahun kita bisa berada jauh di atas kondisi saat ini. Baik, ayo kita atur waktu bertemu,